Oke, halo teman-teman semua. Sekarang jam berapa sekarang, Cil? Jam berapa? Jam 4 sekarang. Setengah 4. 03.35 guys. Kita lagi prepare mau ke Mana? Ancol. Ke Ancol guys. Jadi Tadi masuk YouTube aja. Gue selalu nontonin klip-klip yang lu nanya-nanya ke gue tuh. Selalu. ini masuk, kalau ini masuk tuh. Memori itu. Seperti yang kalian udah tahu kan, kita bakal nurunin 2 motor, yaitu CBR yang kemarin ikut street race juga, cuman gagal menang mas. Dan ini ada Yamaha Aerox. Ini Yamaha Aerox. Kita bakal mau naikin si motornya dulu ke mobilnya guys. Jadi nanti sebentar lagi kita prepare buat on the way. Seperti biasa kita nggak bawa masa banyak guys. Kita nggak kayak orang-orang di luar sana. Kita cuman berempatan aja nih guys. Sama nih Pikri yang punya CBR, Batong yang punya Mas Rapi, sorry. Mas Rapi yang punya Aerox, Bocil jokinya, gua kameramen aja. Si Bagong nggak ngikut, dia lagi di kampungnya guys. Sorry guys. Nah, guys, kita berangkat. Oke guys. Oke guys, jadi sekarang sudah jam 5 lewat 44 menit nih guys. Kita sudah mulai perjalanan, dimulai dari rumahnya dia. Jadi kita langsung OTW ke Ancol ya guys ya. Oke, sekarang jam 6 lewat 25. Kita udah sampai di Ancol guys. Anjay, Ancol guys. Jam 6.35 kita sudah sampai di pit guys. Ini kita bisa melihat-lihat dulu guys karena masih pagi. Ini saya mulai start dari sini. Gitu ke sana guys. Ini ada 50 tuh, ada 50-nya. Berkeliling dulu melihat situasi di sini guys. Lihat guys, joki kita guys, betul keren banget ya. Anjay, keren gitu loh. Oke, untuk pedok kita di sini nomornya 30 dan sekarang kita mau nurunin motor kita terlebih dahulu nih guys. Turunin tak? Bangunin kali. Oh, jadi kayaknya ini kita ke barengan sama mobil drift ya. Kita bagian sininya, yang drift sebelah sana guys. Kita turunin motor dulu ya guys. Ini sekarang situasi sekarang guys. Sekarang udah jam, nggak tahu jam berapa. Nanti pokoknya kita bakal skip pas sudah mulai start race aja ya guys. Maksudnya udah mulai rame-rame. Kita bakal lihat guys. Nanti wow. Jadi kita lagi prepare dulu nih guys. Prepare santai sambil menunggu nanti kita mulai. Sambil menunggu acaranya mulai juga sih guys. Gimana Tom? Bismillah. Deal. Bismillah. Bismillah.
seluruh peserta drag bike all class, silakan untuk melakukan free practice atau sesi latihan. Silakan line up untuk all class. Silakan yang ingin melakukan free practice-nya langsung menuju ke area garis start untuk line up free practice. Sesi latihan 30 menit. Kita berikan waktu 30 menit. Yang ingin latihan dari sekarang silakan line up, langsung line up. Tidak usah malu-malu. Tapi jangan lupa kita sarapan dulu agar tenaga kita pada pagi hari ini hingga nanti acara selesai kita performa terbaik. Nah, seperti yang kalian tadi dengarkan, ini yang kalian lagi ada announcement sekarang tuh jam 9:40. Dikasih kesempatan buat free practice sampai 30 menit aja guys, selama 30 menit aja. Kalau semua kelas boleh masuk, cuman buat free practice. Oke, kita lihat kayak gimana nanti kita. Joki kita udah ready banget nih guys. Oke, free practice dulu Cil. Karena ada beberapa yang masuk buat free practice dan perlu diperhatikan, kita menjunjung tinggi sportivitas. 2024, di mana kita mengadakannya di sirkuit Karnaval Ancol. Perlu diperhatikan untuk seluruh pembalap. nah jadi tadi guys habis tadi free practice selesai, terus udah opening ceremony dan sekarang mau langsung masuk ke race nya guys. Ini langsung ngejar all bracket ya, langsung masuk nih guys. Ada MU banyak sih berbagai macam motor. Dan dari line A 7.947. Oke guys, jadi tadi race buat CBR. Jadi tadi kita udah selesai buat yang CBR guys. CBR ternyata ada trouble, time-nya melar di luar dugaan. Yang sebelumnya di Vida itu di 8 kecil banget, tiba-tiba sekarang 89. Ini habis CBR race tadi, ini udah selesai makan siang, tinggal nanti yang Aerox kelas San Mori guys.
Kalau kelas Armor itu dia body full standar, spion dipasang, spakbor, plat nomor dan lain sebagainya dipasang semua lengkap pokoknya. 30 menit. Silakan line up. Oke, saya panggil kembali Sport 2 tak 155 cc frame standar open di line B, dan Sport 2 tak tune up sampai dengan 155 cc open line B, dan satu lagi Matic tune up sampai dengan 200 cc open. Maka saya berikan waktu 30 menit. Silakan datang dari line A. Gimana? 94 total RT-nya 2 terus sebenarnya 97. Tadi Mario molor jauh banget. Tinggal gue nunggu punya yang itu tadi yang gue bilang. Ini soalnya bikin tipis. Masuk di besar ya. Iya, ada curang nih. Nggak sesuai regulasi. Untuk kelas selanjutnya adalah kelas Sunmori All Big Matic injeksi 150 cc sampai dengan 200 cc. Terbaik yang kelima Rizai Bronu. Terbaik yang keempat Hilmi Afan Afdillah. Ayo mana ini? Adrian Sadini, Sono Sudrajat, Yuris Al-Hadi, Hilmi Afan Afdillah, dan Rizai Bronu. Oke, kembali foto bersama. Silakan diabadikan. Oke, terima kasih Bapak Joni. Dari drag race dan juga drag bike dari hari Sabtu kemarin dan juga dari hari Minggu hari ini, dan juga rekan saya Alexander Sitompul sebagai race komentator di drifting dan juga
Oke guys, kalau Pikri kan udah pernah tuh gue review ya motornya. Jadi sekarang kita review yang Aerox ya guys. Jadi Bang Raffi ini adalah salah satu bocah Johan Garage yang nongkrong udah dari zaman kapan tahu dah. Nah ini tuh Bang Raffi ini tuh ibarat kata tuh Johan Garage generasi kedua lah gitu kurang lebih. Nah motornya ini tuh settingannya untuk bore up harian, yang dimana motornya ini dipakai tiap hari ya, tiap hari dari Bekasi ke Kerawang guys, itu tiap hari guys. Nah ini pakai settingan yang sekarang nih, yang harian versi kita ya. Ini bukan harian balap, tapi ini harian aja gitu. Jadi settingan ini bukan untuk balap gitu. Nah untuk motornya sendiri ini udah bore up ke 200 cc ya gengs, yang dimana motornya ini tuh kemarin pas di dyno ngedapetin 22 horsepower di sini. Rendah kan? Iyalah, kalau lu dyno di Johan Garage jangan harap horsepower lu tinggi. Karena kita tuh ngedynonya bener-bener on wheel, yang dimana dynonya tuh dilihat dari tenaga yang tersalurkan sampai ke ban, bukan cuma mesin doang. Jadi horsepowernya tuh real dalam keadaan mesin yang sekarang yang disalurkan ke bannya guys gitu. Tentunya motornya ini didial dan banyak dilakukan penyesuaian guys ya. Nah bangun motor ini tuh nggak cuma 1 juta 2 juta guys, ini budgetnya sampai 10 juta sampai 15 juta karena pengubahannya itu banyak, customisasinya tuh banyak gitu guys. Makanya kalau misalkan PNP yang ada di konten itu tuh nggak perlu didial karena kebutuhannya tuh nggak customisasi, malah buang duit jatuhnya gitu. Nah ngomongin soal PNP, jadi kenapa kok yang di konten kita tuh kagak didial dan selalu make part PNP terus? Nah itu semua tergantung budget, kebutuhan, dan waktu. Contoh nih ya, kebutuhan lu buat ngeburu nyamuk nih misalkan. Nah yang lu butuhkan pasti kan cuma raket nyamuk yang harganya 50.000. Itu tuh udah bisa ngeburu nyamuk. Nggak mungkin lu tuh ngeburu nyamuk pakai tank, yang dimana budget pembuatannya sampai bermiliar-miliar, sampai berpuluh-puluh miliar. Ngabisin duit doang dong tentunya. Begitupun juga motor. Kebutuhan lu cuma penggunaan harian, yang ngebut itu nggak terlalu ngebut. Ya mentok 150 gitu. Ya spek PNP aja, ngapain customisasi gitu, buang-buang duit gitu. Jadi ngapain lu sampai capek-capek ubah sudut head, custom noken dan sebagainya untuk kebutuhan harian yang nggak perlu kencang-kencang. Pemikiran mekanik tuh diuji di sini bro. Lu harus menyediakan apa yang dibutuhkan customer, bukan apa yang menurut lu bagus, menurut lu kenceng. Udah itu paling bagus, nggak gitu konsepnya bro. Ini tuh jasa itu harus menyesuaikan orang-orang. Kita nggak bisa berpendirian terhadap POV-nya kita sendiri. Lu harus tahu POV-nya para pelanggan kita gitu. Jangan apa-apa dial. Nah menyinggung Johan Garage yang memiliki 2 generasi. Nah generasi pertama itu tuh tahun 2007-an lah itu. Johan Garage generasi pertama nih. Yang dimana dulu kita tuh fokusnya benar-benar ke balap. Malah kita tuh kagak buka servis dulu. Kita buka servisnya pas udah sadar guys, 2011 guys. Nah itu 2007 tuh belum sadar, yang dimana kita masih pada muda-muda nih, masih pada main balap. Nah main balap otomatis nggak mungkin lu PNP, pasti ada pengubahan, pasti ada bubut, pasti ada dial dan lain sebagainya. Sudah dipastikan ya guys ya. Nah dulu kita tuh memiliki 5 motor balap guys. Nih motornya ya. Jadi kenapa kita bisa sampai punya nih 5 motor balap ini? Karena ya pas kita udah bikin 1 motor, ini 1 motor ini udah nggak ada yang mau main lagi, bikin lagi 1 motor, nggak ada yang mau main lagi, bikin lagi 1 motor. Jadi itu masa kita kencang-kencangan tuh udah bukan masanya guys sekarang. Masanya sekarang tuh dari 2011 sampai sekarang tuh masanya nyari duit ya guys ya. Udah balap tuh udah pensiun, udah males, kagak ada duitnya balap. Kecuali lu udah jadi orang kaya gitu, itu beda cerita. Kalau lu mau tahu garap balap tuh, motor balap tuh, ngabisin duit doang dah pokoknya dah. Itu mah emang bener-bener orang yang penyuka hobi, yang hobi dah untuk balap gitu. Makanya dia main balap, duitnya kagak seberapa, ragatnya segitu banyak tuh balap. Ya jadi kita tuh untuk customisasi, untuk bubut-bubutan, untuk dial, itu pengalaman kita nggak, alhamdulillah tuh udah lumayan nih ya. Dari bocah sekecil ini, sekarang udah segini nih gedenya. Nah itu. Udah sampai segitunya kita pengalaman untuk oprek-oprek motor balap. Dan harian tentunya, untuk servis juga. Gitu guys. Jadi tuh kita tuh kan karena udah lama nih berkecimpung di dunia motor. Dari 2007 lah, anggap sampai 2012
24 itu 17 tahun guys. Nah itu 17 tahun tuh otomatis data yang kita dapatkan untuk meriset motor-motor harian, motor-motor balap harian, motor-motor ya kayak gitu dah. Pokoknya tuh alhamdulillah database kita tuh udah lengkap. Bukan lengkap sih, udah banyak gitu. Jadi riset-riset kita tuh udah banyak. Jadi tuh kita tahu kapan kita harus dial, kapan kita harus ngeriset, kapan kita harus ngebubut. Insya Allah tuh udah ada lah data-datanya dari pengalaman-pengalaman 17 tahun ini guys gitu. Makanya kalau misalkan motor-motor PNP kayak gitu yang yang di konten itu kenapa nggak di dial ya, karena kita angkanya udah dapet. Ya bayangin aja udah 17 tahun masa ya noken T1 angkanya beda-beda, enggak, karakteristiknya tetap sama nokennya kurang lebih. Jadi kalau misalkan ngedial buang waktu, kecuali custom. Nah lo kalau mau custom biayanya nambah lagi, biaya dial nambah, bukannya nggak bisa sehari jadi bisa. Yang kayak CB 150 kemarin sehari jadi kan, udah sama dial, udah sama bubut dan lain sebagainya, sehari jadi, masuk pagi pulang sore itu. Tapi budgetnya tinggi. Nah kebetulan bengkel kita tuh memegang prinsip efisiensi dan efektivitas. Jadinya hal-hal yang nggak perlu untuk dilakukan itu nggak usah dilakukan. Jadi yang dilakukan yang sesuai permintaan aja dan yang harus dilakukan. Yang penting teliti dan jujur itu guys. Karena efisiensi dan efektivitas di dalam reparasi motor ini tuh sangat penting ya guys ya. Karena kalau misalkan lu efisiensi dan efektivitasnya itu kurang, otomatis lu bongkar motor makin lama, duit lu nggak cair ya kan, terus customer bisa nambah lagi buat bayar kos-kos lainnya. Nah itu penting, perlu dipikirkan. Jadi kita tuh sebagai mekanik dituntut untuk berpikir efektivitas dan efisiensinya tinggi. Gua nggak mau menggurui, tapi ya inilah sebagai pelajaran aja buat kita berdua guys. Nggak cuma gua doang yang banyak omong, tapi gue pengennya tuh omongan ini tuh untuk renungan kita bersama gitu. Gue juga merenung dari omongan gue ini. Gue juga 100% kagak bener dari omongan gue, enggak juga. Ya sama-sama merenung, tapi bedanya kan gue kan punya privilege di mana gue bisa memberikan keluh kesah, di mana gue bisa memberikan wawasan dari channel ini, dari channel kita gitu. Bedanya di situ. Jadinya gue tuh sebagai influencer tuh kurang lebih punyalah tanggung jawab untuk mengedukasi sesama gitu guys. Karena walaupun gimana pun juga, gue juga kan hitungannya kan sudah dipercaya nih kalau di YouTube sama 200.000 orang gue dipercaya nih. Omongan gue tuh dipercaya sama 200.000 orang hitungannya. Makanya gue bisa menyampaikan seperti ini karena gue tuh pengen memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang mempercayai gue gitu guys, kurang lebih. Terus untuk Johan Garage generasi 2 itu ya di tahun 2019-an lah, 2018-2019 itu yang banyak tuh ya motor CBR, GSX, R25 ya kan, yang kayak gitu. Terus FU kayak gitu-gitu dah, Aerox, Beat 200cc ada dulu. Tuh, Johan Garage generasi 2. Sampai sekarang guys, mungkin yang generasi 2 ini pengen bangun. Kalau yang generasi 1 udah pada tua-tua, anaknya udah gede-gede guys, umurnya udah 30 ke atas semua guys. Anjay, kagak kerasa ya udah tua ya. Oke dah, ya udah, terima kasih untuk Bang Rapi ya Bang ya, udah udah muncul lagi nih guys. Motornya udah gacor, kenceng, ora sepele pokoknya guys. Walaupun settingannya harian, tiap hari PP Bekasi Kerawang, tapi seenggaknya masih dapat podium 4. Anjay. Oke, nanti insya Allah ya kalau Johan udah bangun. Ini Johan masih belum bangun ini. Baru kepicu sama netizen yang ngomong PNP kayak gitu, kepicu dia sekarang radaan. Nah, nanti niatnya paling ya 4 bulan lagi lah, ketika bengkel baru jadi gue pengen buat motor. Jadi kita nanti bakal ikut resmi-resmian guys kayak gini dari Johan Garage langsung. Oke.